Organisasi pada zaman pendudukan Jepang, ada organisasi yang bersifat kemasyarakatan, adapun organisasi yang bersifat militer ataupun semi-militer. Pada organisasi sosial kemasyarakatan terdapat 4 organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama ada organisasi Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, Jepang membentuk organisasi yang dinamakan Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, Gerakan 3A memiliki 3 semboyan. Yang pertama, Nippon Pelindung Asia, yang kedua, Nippon Cahaya Asia, dan yang ketiga, Nippon Pemimpin Asia. Sejak tahun 1942, organisasi ini mulai diperkenalkan melalui media massa. Namun, organisasi ini kurang mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia, sehingga organisasi ini hanya bertahan selama beberapa bulan saja. Organisasi yang kedua yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo Wirya Pranowo. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan dari rakyat, kemudian Jepang membubarkan organisasi tersebut. Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia melalui tokoh-tokoh nasionalis. Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan ini dinamakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, yang dibentuk pada tanggal 16 April 1943. Tujuan dibentuknya PUTERA adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Pada awal berdirinya PUTERA cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. PUTERA pun bertambah kuat, namun PUTERA telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Perkembangan PUTERA menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena itu, PUTERA dimanfaatkan oleh pimpinan nasionalis untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ternyata sikap dan tindakan dari pimpinan nasionalis tercium juga oleh penguasa Jepang. Maka pada tahun 1942, PUTERA dinyatakan bubar oleh Jepang. Organisasi yang ketiga terdapat Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syura Muslimin Masyumi. Jepang lebih bersahabat dengan umat Islam di Indonesia dibandingkan Belanda. Oleh karena itu, organisasi Islamiyai pada tanggal 4 September 1942 mulai diizinkan aktif kembali yang sebelumnya cukup berpengaruh pada masa kolonial Belanda. Semboyan organisasi MIAI yang terkenal adalah berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Adapun tujuan dibentuknya MIAI adalah 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmonisasikan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga, ikut membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. MIAI membuat program-program yang diantaranya terdapat keberhasilan program Baitul Mal. Semakin memperluas perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul di program Baitul Mal semata-mata untuk perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. Akhirnya, hal itu diketahui pihak Jepang dan pada November 1942, MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, dengan harapan agar Jepang dapat mengumpulkan dana untuk perang di Asia Timur Raya. Ketua Masyumi adalah Hasyim Asy'ari dan wakilnya adalah Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Masyumi cepat berkembang dan berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro-rakyat sehingga menentang keras adanya Romusa. Yang keempat, ada organisasi Jawa Motokai. Tahun 1944, Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan Jepang. Oleh karena itu, Jenderal Umaikichi Harada
membentuk organisasi baru bernama Jawa Hokakai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokakai resmi pemerintahan, sehingga pimpinan pusat sampai pimpinan daerah dipegang oleh Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan, sedangkan pimpinan daerah oleh Shuko-chan. Jawa Hokakai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri dari bermacam-macam Hokakai atau himpunan kebaktian. Organisasi Jawa Hokakai tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokakai dapat berkembang sesuai dengan keinginan Jepang. 2. Organisasi semi militer. Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, Jepang berusaha mengembangkan organisasi militer. Namun untuk memperkuat pemerintahannya, Jepang juga mengembangkan organisasi-organisasi semi militer dan pengerahan para pemuda yang kuat fisiknya. A. Pengerahan tenaga pemuda. Kelompok pemuda memegang peranan penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi yang tinggal di daerah perdesaan belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat dan pemberani. Oleh karena itu, perlu dikerahkan untuk membantu memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi perang. B. Organisasi Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya anggota Seinendan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, perlu diadakan pengerahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Seinendan. Dalam hal ini, Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. C. Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Apabila dilihat dari usianya, para anggota Keibodan sudah lebih matang dan siap untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Untuk itu, anggota Keibodan juga dilatih kemiliteran. D. Barisan Pelopor. Pada pertengahan tahun 1944 diadakan rapat Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan keinsiapan dan kesadaran yang mendalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Sebagai wujud konkret dari kesimpulan rapat itu, maka pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Barisan Pelopor. Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang, sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. E. Hizbullah. Pada tanggal 7 September 1944, PM Jepang Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan. Jepang mulai merasakan berbagai kesulitan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang telah ada. Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 40.000 orang. Rencana Jepang untuk membentuk pasukan khusus Islam tersebut cepat tersebar di tengah-tengah masyarakat. Pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah, Tentara Allah, yang dalam istilah Jepang disebut Kaikyo Seinen Taishinti.
Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tentara cadangan dengan tugas A. Melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya. B. Membantu tentara Dai Nippon. C. Menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. D. Mengingatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. 2. Sebagai pemuda Islam dengan tugas A. Menyiarkan agama Islam. B. Memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama. Dan C. Membela agama dan umat Islam di Indonesia. Para anggota Hizbullah menyadari bahwa tanah Jawa adalah pusat pemerintahan tanah air Indonesia, maka harus dipertahankan. Apabila Jawa yang merupakan garis terdepan diserang musuh, Hizbullah akan mempertahankan dengan penuh semangat. Semangat ini tentu pada hakikatnya bukan karena untuk membantu Jepang, tetapi demi tanah air Indonesia. Jika barisan pelopor disebut sebagai organisasi semi militer di bawah naungan Jawa Hokokai, maka Hizbullah merupakan organisasi semi militer berada di dalam naungan Masyumi. Saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi militer. Organisasi militer dibagi menjadi dua, yang pertama Heiho, yang kedua Peta. Di sini saya akan menjelaskan yang Heiho terlebih dahulu. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: yang pertama, umur 18-25 tahun, yang kedua berbadan sehat, yang ketiga berkelakuan baik, yang keempat berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kem tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Organisasi Heiho lebih terlatih dari organisasi-organisasi lainnya. Kesatuan Heiho merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Mereka sudah dibagi-bagi menurut kompi dan dimasukkan ke satuan Heiho menurut daerahnya. Di Jawa menjadi bagian tentara ke-16 dan di Sumatera menjadi bagian tentara ke-25. Sejak berdiri sampai akhir penduduk Jepang diperkirakan jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang dan sebagian besar sekitar 25.000 orang berasal dari Jawa. Namun dari sekian banyak anggota Heiho tidak seorang pun yang berpangkat perwira, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang. Yang kedua ada Peta. Peta adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota Peta adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsuhan. Bahkan sebelum ada pemerintah pembentukan Peta, bagian Tokubetsuhan sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa. Latihan Peta itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaranya berada di dalam Seinen Dojo atau panti latihan pemuda yang terletak di Tangerang. Mula-mula anggota yang dilatih hanya 40 orang dari seluruh Jawa. Pada akhirnya, latihan angkatan kedua di Seinen Dojo keluar perintahan dari Panglima Tentara Jepang Letnan Jenderal Kumaikichi Harada untuk membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau Peta. Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi tentara pembela tanah air. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah Peta. Berdirinya Peta ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut Osamatsu Seinen dan nomor 44. Peta sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan dalam organisasi. Misalnya Daidanko atau Komandan Batalion, Chudanko atau Komandan Kopi, Sodanko atau Komandan Peleton, Budanko atau Komandan Regu, dan Gyuhei atau prajurit sukarela. Pada umumnya, para perwira yang menjadi Komandan Batalion atau Daidankon dipilih dari kalangan-kalangan tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka, misalnya pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum. Untuk Chudanko dipilih dari mereka yang sudah bekerja tetapi pangkatnya masih rendah, misalnya guru-guru sekolah. Sudanko dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. Adapun Budanko dan Gyuhei dipilih dari para pemuda tingkat sekolah dasar. Untuk mencapai perwira Peta, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Pertama kali pendidikan itu dilaksanakan di Bogor dalam lembaga pelatihan yang diberi nama
Korps Pelatihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka ditempatkan di berbagai daiden atau batalion yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari musuh. Jelasnya, peta bertugas membela dan mempertahankan tanah Indonesia dari serangan sekutu. Dalam kedudukannya, di struktur organisasi militer Jepang, peta memiliki kedudukan yang lebih bebas atau fleksibel, dan dalam kepangkatannya adalah orang Indonesia yang sampai mencapai perwira. Oleh karena itu, banyak di antara berbagai lapisan masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota peta. Sampai akhir penduduk Jepang, anggota peta ada sekitar 37.000 orang Jawa dan 20.000 orang Sumatera. Di Sumatera namanya lebih terkenal dengan Gion atau prajurit-prajurit sukarela. Orang-orang peta inilah yang akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya. Beberapa tokoh terkenal di dalam peta antara lain Supriyadi dan Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.